Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan menjelaskan mengenai piramida ekologi. Kemarin Bu Dewi sudah menjelaskan mengenai siklus biogeokimia, yaitu siklus yang materi yang ada di dalam ekosistem. Sekarang Bu Dewi akan menjelaskan mengenai piramida ekologi, yaitu suatu piramida yang digunakan untuk memberikan gambaran umum susunan antartropik yang didasarkan pada kepadatan populasi, berat kering, dan daya simpan energi. Dari gambar ini kita bisa melihat salah satu contoh piramida energi. Salah satu piramida ekologi yang memberikan gambaran bagaimana energi yang disimpan pada setiap tingkatan tropik. Bu Dewi mengingatkan lagi apa itu tingkatan tropik atau taraf tropi. Jadi sumber energi utama adalah dari sinar matahari. Organisme yang merupakan taraf trofi 1 ini adalah organisme yang mendapatkan sumber energi langsung dari sinar matahari dengan proses fotosintesis. Yang termasuk dalam komponen ini adalah fitoplankton, kemudian rumput laut, tumbuh-tumbuhan, kemudian alga, ganggang hijau biru. Semua organisme yang bisa berfotosintesis ini masuk dalam komponen yang pertama atau taraf trofi pertama, yaitu produsen. Kemudian energi dari taraf trofi 1 ini dia akan pindah ke taraf trofi yang kedua dalam proses makan dan dimakan. Ya, ketika proses dimakan maka energi akan pindah. Ini taraf trofi kedua itu adalah konsumen primer. Dalam hal ini berdasarkan makanannya disebut dengan herbivora. Kemudian tingkatan trofi 3 itu adalah konsumen kedua atau konsumen sekunder yang berdasarkan makanannya dia adalah termasuk kelompok karnivora yang pertama. Kemudian taraf trofi 4 ini berdasarkan makanannya merupakan karnivora kedua, kemudian taraf trofi 5 ini karnivora ketiga, kemudian ada konsumen puncak, ini yang merupakan karnivora yang keempat, dan seterusnya. Ini salah satu contoh gambaran piramida ekologi. Berdasarkan pengertian tadi, maka ada 3 macam piramida ekologi. 3 jenis piramida ekologi itu, yang pertama adalah piramida jumlah, yang kedua adalah piramida biomasa, dan yang ketiga adalah piramida energi. Kita lihat, kita bahas piramida yang pertama. Jenis piramida yang pertama adalah piramida jumlah. Piramida jumlah ini adalah piramida yang menggambarkan hubungan antara kepadatan populasi. Dalam hal ini adalah jumlah individu dalam satuan luas dan waktu tertentu. Jadi satuannya adalah jumlah individu dalam satuan luas dan waktu tertentu di antara tingkatan tropik. Contohnya yang ada di sini, misalnya dalam suatu ekosistem ada produsen sejumlah 8.833. Kemudian konsumen satunya 1.478, konsumen sekundernya 67, konsumen tersiernya 6, maka bisa dibuat bentuk piramida seperti ini. Piramida jumlah ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya adalah karena mudah dibuat, hanya dengan menghitung jumlah organisme dalam suatu ekosistem, kemudian kita tentukan dia masuk tingkat tropi mana, maka piramida ini bisa dibuat. Tetapi kekurangannya adalah bahwa piramida ini disusun tanpa memperhatikan ukuran tubuh organisme, sehingga bentuknya kadang menjadi aneh. Misalnya dalam suatu ekosistem yang ada 2 produsen yang berupa pohon yang besar. Nah, 2 produsen pohon besar ini dia bisa mencukupi kebutuhan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Produsennya ada 2, kemudian konsumen satunya misalnya herbivora ya, serangga-serangga atau burung-burung pemakan tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan, itu sejumlah 32. Kemudian konsumen 2-nya sejumlah 10, konsumen 3-nya sejumlah 5.
Maka dari ekosistem semacam ini atau dari anggota organisme dari ekosistem itu, maka akan terbentuk piramida jumlah yang bentuknya menjadi aneh. Ini kelemahan dari piramida jumlah. Kemudian yang kedua adalah piramida biomassa. Piramida biomassa ini piramida yang menggambarkan berat kering dari semua organisme di tingkat tropik. Ya, dinyatakan dalam satuan gram per meter persegi atau gram per meter kubik. Seperti ini contohnya, ini contoh piramida biomassa dalam suatu padang rumput. Kalau ini adalah contoh piramida massa dalam suatu lautan atau samudera. Kemudian piramida biomassa ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah piramida biomassa ini mampu menunjukkan hubungan kuantitatif massa organisme atau biomassa dalam suatu ekosistem. Kekurangannya itu tidak memperhatikan ukuran organisme sehingga bentuk bisa menjadi terbalik. Contohnya dalam suatu ekosistem perairan di danau, sungai, laut atau samudra itu yang menjadi komponen produsen adalah fitoplankton atau tumbuh-tumbuhan laut. Nah, ini dari ukurannya ini kecil. Bahkan untuk bisa melihat fitoplankton kadang kita membutuhkan mikroskop. Sehingga dari ukurannya yang kecil ini pasti biomasanya juga kecil. Bagaimana sih cara menghitung biomasa? Jadi biomasa atau berat kering itu bisa diukur dengan cara dikeringkan, di-open sampai diperoleh berat konstan. Jadi misalnya ketika pengambilan organisme, ya produsen ini diambil di hari pertama atau setelah dibersihkan, kemudian kita timbang, itu adalah berat basah. Berat dari organisme itu plus airnya. Berat basah, misalnya 100 gram. Nah, hari kedua dan seterusnya ditimbang, setiap hari dicatat sampai diperoleh berat konstan. Misalnya berat konstannya 1 gram. Diukur lagi hari berikutnya 1 gram. Diukur lagi berarti berikutnya 1 gram. Nah, dari pengukuran itu bisa diketahui bahwa berat atau biomasa dari organisme itu adalah 1 gram. Itu merupakan berat atau kandungan materi yang sesungguhnya dari organisme itu. Itulah berat keringnya, diperoleh dari pengeringan. Kemudian yang ketiga disebut dengan piramida energi. Piramida energi ini adalah piramida yang menggambarkan jumlah total energi pada setiap tingkatan tropik dan dinyatakan dalam joule atau kalori. Nah, piramida energi ini akan diperoleh bentuk yang selalu seperti ini. Ya, bentuk piramida yang dimana semakin ke atas itu semakin menyempit. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena ada makanan yang tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Kemudian hanya beberapa makanan yang ditangkap dan dimakan. Jadi organisme itu seorang pemilih ya. Jadi dia tidak memakan sembarang makanan, hanya makanan tertentu saja yang akan dia makan. Kemudian yang ketiga, hanya sebagian saja makanan itu yang bisa dicerna. Misalnya kita mengkonsumsi sayur-sayuran yang menjadi sumber energi dari sayur-sayuran itu hanya kecil sekali atau bahkan tidak ada. Tetapi kita mendapatkan keuntungan itu dari seratnya, itu untuk kesehatan kita. Sehingga dari sisi energi sayuran itu nggak ada energinya, tapi penting untuk kebutuhan yang lain. Jadi setiap kali perpindahan energi dari suatu taraf tropi 1 ke taraf tropi 2 dan seterusnya itu selalu ada namanya efisiensi energi. Secara teori itu hanya 10% energi itu yang bisa pindah ke taraf trofi berikutnya.
Misalnya taraf trofi 1, produsen itu energinya sebanyak 1 juta joule. Maka yang akan bisa dimanfaatkan oleh konsumen 1 sebagai sumber energi itu hanya 10%-nya saja, yaitu 100.000. Demikian seterusnya sampai dengan konsumen puncak itu energinya dia hanya kecil saja, hanya 100 joule. Nah, inilah yang menjelaskan mengapa organisme yang menduduki konsumen puncak itu dari segi jumlah dia termasuk dalam kelompok endangered species atau kelompok yang terancam punah karena dari sisi energi dia juga sangat kecil. Berikutnya kelebihan dan kekurangan piramida energi. Jadi piramida energi ini adalah piramida yang paling ideal ya, karena tidak dipengaruhi ukuran organisme dan kecepatan metabolisme sehingga apapun rantai makanannya, ya apapun rantai makanannya, piramidanya tetap bentuk piramida seperti ini ya, semakin ke atas semakin menyempit. Kalau itulah keunggulan dari piramida energi. Ya, karena selalu ada efisiensi energi dalam setiap kali perpindahan energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya. Kekurangan dari piramida energi ini adalah bahwa tiap organisme yang ditetapkan hanya untuk satu tingkatan tropik saja. Padahal untuk beberapa organisme, tingkatan tropik itu bisa bervariasi sesuai dengan jenis makanannya. Misalnya, organisme konsumen primer ini kalau dia makanannya daun-daunan, maka dia termasuk dalam tingkat tropik 2. Tetapi bisa juga tingkat tropi yang kedua ini bisa masuk di tingkat tropi ketiga. Nah, ini adalah kekurangan dari piramida energi. Tapi bagaimanapun juga, piramida yang menggambarkan hubungan antar organisme yang paling ideal itu adalah piramida energi. Karena tidak akan dijumpai bentuk piramida terbalik maupun bentuk piramida yang lainnya. Demikian penjelasan Bu Dewi mengenai piramida energi, piramida biomasa, dan piramida jumlah atau piramida ekologi. Semoga bermanfaat. Dan ingat teman-teman untuk selalu menjaga ekosistem lingkungan kita. Terima kasih.